Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat buku kita baca. Video-video ke depan, mungkin 3 atau 4 video ke depan, saya akan menceritakan mengenai novel fiktif atau cerita fiktif, buku-buku fiktif ya. Artinya buku-buku yang ditulis sebuah novel oleh penulisnya yang merupakan karangan imajinasi dari si penulis. Buku pertama yang akan saya ulas, mungkin serba sedikit, adalah ini, Dunia Sophie, ditulis oleh Jostein Gaarder. Buku ini adalah diterbitkan oleh Mizan, penerbit Mizan, merupakan cetakan kelima di Oktober tahun 1998. Buku ini, kalau yang buku saya pegang ini, mempunyai halaman berapa ini? 553 halaman. Cukup tebal. Buku yang terbaru, cetakan terbaru, warnanya hitam ya covernya, seingat saya. Saya pernah lihat di salah satu toko buku warnanya hitam, tapi yang pertama kali saya membaca buku dengan cover ini, cover wayang. Ini adalah novel filsafat. Artinya bukan membahas satu filsafat tertentu, tapi menceritakan mengenai sejarah filsafat dari mulai Yunani hingga ke abad 20. Ceritanya cukup, awalnya saya membaca ini cukup apa ya, plot twistnya itu ada. Jadi menceritakan seorang gadis kecil namanya Sophie. Sepulang sekolah tiba-tiba dia mendapatkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan "Siapakah saya?" Sebuah pertanyaan yang sangat filosofis. Dari pertanyaan itu Sophie mengembara ditemani oleh salah satu mentornya. Dia berkenal dengan seorang lelaki tua namanya Alberto. Dan Alberto menceritakan secara perlahan sejarah filsafat, mulai dari filsafat Yunani hingga filsafat modern. Di babnya ada sekitar berapa bab nih? Banyak. Dan bab-babnya, judul-judul babnya cukup menarik. Mulai dari Taman Firdaus, Topi Pesulap, Mitos, Para Filosof Alam, Demokritus, Takdir, Sokrates, Athena, Plato, Aristoteles, Helenisme, Renaissance, zaman barok, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Berkeley, hingga Kant, Hegel, banyak deh, Kierkegaard, Marx, Freud, dan lain sebagainya, hingga ketentuan besar. Namun menurut saya, seperti juga banyak buku sejarah, apalagi menceritakan mengenai filsafat, pasti tidak bisa semuanya tercakup. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa diulas atau tidak diulas di buku ini. Misalnya mengenai filsafat timur. Jadi perkembangan filsafat timur mulai dari mungkin Buddha, sang Buddha Gautama, filsafat Gandhi mungkin juga tidak diulas di sini. Terus juga filsafat dari Cina, daratan Cina juga nggak ada yang diulas di sini. Jadi filsafat timur tidak diulas gitu. Plot twist yang menarik adalah bahwa ternyata si tokoh ini, si Sophie ini ternyata adalah tokoh sebuah novel. Itu yang menarik. Jadi ternyata Sophie ini adalah sebuah tokoh novel yang dikarang oleh seorang mayor untuk hadiah putrinya. Dan akhirnya Sophie ini berjuang untuk keluar dari realitasnya dan keluar dari realitas cerita itu sendiri. Cukup menarik. Di 16 juta buku kopi, 16 juta kopi terjual buku ini. Bagi yang ingin mempelajari filsafat secara sederhana, bisa membaca buku ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.